Okay, let's go. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok A1 akan mempraktikkan mengenai pemeriksaan darah pada ayam untuk memenuhi tugas PJBL mata kuliah ilmu penyakit parasiter. Di sini kami kelompok A1 beranggotakan saya Agung Febrian dengan NIM akhir 042. Saya Dirmawan dengan NIM akhir 025. Saya Dia Purnami dengan NIM akhir 046. Saya Angel Marinda dengan NIM akhir 029. Saya Pedro Aliabala dengan NIM akhir 022. Saya Pandi Yogi dengan NIM akhir 026. Saya Nur Halifa dengan NIM akhir 041. Saya Revida Setrizalianti dengan NIM akhir 035. Saya Firda dengan NIM akhir 007. Predileksi parasit pada hewan, selain pada sistem gastrointestinal dan organ-organ dalam lainnya, juga ada yang berpredileksi pada sistem sirkulasi, baik pada jantung, plasma darah, ataupun sel darah. Penularan parasit darah memerlukan vektor, umumnya adalah arthropoda, misalnya nyamuk, capla, atau lalat. Diagnosa infeksi parasit darah ospes perlu dilakukan pemeriksaan darah untuk mengidentifikasi penyebabnya. Jadi Plasmodium merupakan protozoa parasit darah yang dapat ditemukan dalam darah unggas termasuk itik. Protozoa tersebut dapat menyebabkan penyakit plasmodiosis pada unggas. Plasmodium ialah bagian dari filum Apicomplexa dan memiliki banyak spesies. Beberapa di antaranya spesifik pada inang tertentu. Contohnya Plasmodium gallinaceum pada ayam. Baik, selanjutnya adalah gejala Plasmodium. Unggas yang terinfeksi dapat bersifat non-simptomatis atau tidak memunculkan gejala klinis. Meskipun demikian, unggas yang tidak menunjukkan gejala klinis dapat berperan sebagai karier atau sumber infeksi bagi unggas yang lain. Gejala klinis yang muncul pada unggas yang terinfeksi berupa kelemahan, lesu, dyspnea, anemia, abdominal distension, ocular hemorrhagi, dan kematian.
Infeksi Plasmodium dalam sel darah merah menyebabkan pH darah turun sehingga pengikatan oksigen oleh hemoglobin menjadi turun. Hal tersebut menjadikan unggas mengalami kekurangan suplai oksigen atau anoksia. Pada ayam petelur, infeksi plasmodiosis akan menyebabkan penurunan produksi. Kematian akibat plasmodiosis disebabkan oleh anemia ataupun hambatan pada pembuluh kapiler otak atau organ vital lain akibat skizoeksoeritrosit pada sel endotel. Penularan dan penyebaran Plasmodium. Agen utama yang menjadi penyebar dari Plasmodium yaitu nyamuk culet SP, Aedes SP, dan terkadang juga Anopheles SP. Penyebaran Plasmodium ini disebarkan oleh nyamuk yang menghisap darah unggas yang terinfeksi, kemudian menularkan ke unggas lainnya yang berada dalam satu peternakan yang sama. Plasmodium hanya menular secara horizontal dan tidak diturunkan dari induk ke anaknya. Penyebaran Plasmodium diketahui sebagai penyakit yang banyak ditemui di negara-negara dengan iklim tropis. Nah, penyebaran Plasmodium pada unggas ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas nyamuk yang berperan sebagai faktor utama, di mana faktor ini merupakan pembawa yang berhubungan dengan frekuensi kejadian plasmodiosis pada satu peternakan. Umumnya, peternakan yang berlokasi dekat dengan sumber air ataupun peternakan yang menerapkan sistem longyam memiliki kemungkinan yang besar terserang dari Plasmodium. Siklus hidup Plasmodium melibatkan nyamuk sebagai faktor biologis dengan tahap aseksual terjadi di tubuh inang dan tahap seksual di tubuh nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi memiliki sporozoid di kelenjar ludahnya. Saat nyamuk menghisap darah inang, sporozoid dipindahkan ke tubuh inang, menginfiltrasi sel-sel makrofag di sekitar kulit dan membentuk skizon pre-eritrositik atau kriptozoid. Kriptozoid berkembang menjadi merozoid yang dilepaskan saat makrofaglisis. Kemudian merozoid menginfiltrasi kembali makrofag pada kulit sebagai metakriptozoid. Metakriptozoid juga berkembang menjadi merozoid yang dilepaskan saat makrofaglisis. Merozoid ini kemudian menuju sel darah merah, skizon eritrositik, dan sel-sel tubuh lainnya, skizon eksoeritrositik. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengobatan Plasmodium. Pengobatan terhadap plasmodiosis dapat dilakukan dengan memberikan kloroquine dosis 5-10 mg per kilogram berat badan. Kloroquine dapat diberikan melalui air minum dengan dosis 250 mg per 120 ml. Selain zat tersebut, kombinasi sulfametrosin dan sulfakloropirazin juga dapat digunakan sebagai obat. Pemberian quinarin dengan dosis 1,6 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari dilakukan efektif untuk mengobati plasmodiosis pada ayam. Halofuginon dapat diberikan sebagai kemopropikalis pada daerah yang endemis. Salah satu cara pencegahan dan pengendalian plasmodiosis pada peternakan adalah dengan pengendalian nyamuk sebagai faktor pembawanya. Jumlah nyamuk dapat dikendalikan dengan menggunakan zat kimia maupun non-kimia. Jadi, kesimpulannya adalah praktikum pemeriksaan darah ini dilakukan menggunakan pewarnaan gimsa dan pada hasil menunjukkan adanya Plasmodium pada darah ayam. Plasmodium adalah protozoa penyebab penyakit plasmodiosis yang ditularkan melalui vektor seperti Culex SP, Aedes SP, dan Anopheles SP. Gejala infeksi meliputi kelemahan, lesu, dyspnea, anemia, distensi abdominal, okular hemoragi, hingga kematian. Meskipun pada beberapa unggas ada yang bersifat non-simptomatis. Siklus hidup Plasmodium melibatkan tahap aseksual di tubuh inang dan tahap seksual di tubuh nyamuk. Pencegahan dan pengobatan infeksi Plasmodium dilakukan dengan pemberian kloroquine atau kombinasi sulfametoksin dan sulfakloropirazin serta pengendalian vektor. Sekian video praktikum pemeriksaan darah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.